Padahal Carlo gitu almarhum tuh keren tariannya dia suka gitu. Aja, mata patah deh. Kan koreo pelatih saya. Asik, nggak usah diungkapin ya biar semua orang tahu kalau saya memang penari ya. Aja. Nari apa lu? Dari payung. Gini ya. Lu bener lagi nggak? Susah nggak sih? Susah nggak sih? Ada, lu sempat kesulitan nggak sih ketika ngomong les? Gue pengen yang begini ya. Kalau nah ini buat kakak terima kasih udah jadikan saya kayak Eja yang sekarang. Makasih buat semua ilmunya, makasih buat semua yang kakak kasih Eja. Eja ngerasain kalau ini semua yang Eja dapetin sekarang nggak lepas dari peran kakak. Selamat datang di Kilabit Citra, di balik artis bersama saya Bedi. Teman-teman, saya berusaha untuk mengaburkan sejarah sebenarnya. Kalau saya punya murid seorang dancer, dan saya juga adalah seorang dancer dulunya. Temungkin asli, temungkin. Sahabat saya sudah selama saya kenal, saya memanggilnya selalu Eja. Namanya adalah Reza Muhammad sebenarnya. Reza Muhammad. Wah, gila keren banget sih. Teman-teman, sudah ada di samping saya Eja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Anjay. Terima kasih udah diundang. Sama-sama aja. Hatur nuhun Ja sudah datang ke kita akan berbagi ngomongin profesi-profesi yang memang ada di balik artis. Dan karena seorang dancer, karena seorang koreografer, penampilan teman-teman penyanyi lah itu pasti bagus semuanya ketika on stage, ketika di depan TV dan sebagainya. Kita kenalan dulu di kapan ya? Udah lama banget nih. Konser 25. Konser 25 tahun pertama kali ya? Pertama kali. Itu pertama kali aku kenal sama keluarga Kahitna. 25 itu berarti berapa tahun yang lalu ya? Sudah cukup lama lah ya. 15 tahunan yang lalu ya. 14. Lama juga sih. Kesan-kesan yang unik dan menyebalkan pertama kali ketemu gimana sih, Ja? Pertama kan ini biasa Eja banyak menari wanita ya. Nah tiba-tiba iya laki KB ini laki-laki semua, ini gimana, Ja? Uniknya, aduh gimana ya? Bentar ya, aku ingat-ingat dulu nih. Kan masih ada almarhum Carlo. Oh iya. Jadi itu sebenarnya lebih begini. Mas Yofi ngasih brief. Iya. Ja, koreonya padet begini gitu kan. Terus keinginan beliau kan. Siap Mas gitu. Pada saat lagi di studio, almarhum Mas Carlo, Kang Hedi sama Mario kan. Ya. Dilatih duluan lah itu ya. Dilatih duluan. Kita latihan koreografi dulu nih sebelum gabung sama musisi gitu sama yang lain. Ya itu akhirnya kan susah-susah gampang ya. Karena harapannya dari Mas Yofi itu bisa bikin sesuatu yang langsung bang gitu. Saya ngerasa tertantang sih Kang. Iya. Gitu. Cuman kan kondisinya mungkin pada saat itu mungkin khususnya almarhum kali ya. Beliau kan lebih jarang bergerak yang kayak nari ya. Kalau Kang Hedi, Mario mungkin lebih. Jadi ya adjustment itu. Padahal Carlo gitu almarhum tuh keren tariannya dia suka gitu. Aja, mata patah deh. Ya menarik di situ. Tapi ya ngelihat semangatnya yang latihannya tuh nggak mau stop lah. Gitu. Keren sih akhirnya sih jadinya keren sih. Iya. Karena memang ya namanya nari mah harus dilatih sih gimana pun juga. Si paling tahu tentang tarian. Kan koreo pelatih saya. Asik, nggak usah diungkapin ya biar semua orang tahu kalau saya memang penari ya. Aja. Nari apa lu? Dari payung. Gini ya. Ya, pertama kali nari dari umur berapa sih, Ja? Aku tuh dulu 8 tahun. Umur 8 tahun udah mulai nari? Aku tuh ini, apa namanya, hasil dari Karang Taruna. Oh, yang bener. Benar? Di Karang Taruna? Di Karang Taruna di rumah. Itu. Di Jakarta ya, Bandung? Di Tangerang. Di Tangerang, oke.
Mereka bikin kegiatan silat sama dance. Aku ikut dua-duanya. Tapi karena itu tuh tahun 94 kurang lebih. Itu lagi eranya hip hop old school tuh dulu. Break dance segala macam. Banyak banget kompetisi. Jadi kita tuh dapet jam terbang banyak di situ dibandingkan si silatnya. Oke. Akhirnya lebih nempel ke nari. Udah terus. Singkat cerita pokoknya. Itu udah grup berarti dari 8 tahun udah punya grup? Udah. Singkat cerita itu aku lomba-lomba terus ya. Singkat cerita pas lulus SMA, pas lagi SMP tuh aku udah ngejob. Oh. Jadi sekolah di Tangerang, pulang sekolah tuh jam 1. Itu aku dari Tangerang ke Pancoran karena dulu aku di hire-nya tuh sama Kang Acan Rahman. Iya tahu saya dancer senior ya, koreografer senior ya. Kang Acan Rahman tuh sama Teh Vita, ibunya Winky. Oke. Itu bikin namanya Fun Dance di Pancoran. Itu tuh rumah pertama saya. Jadi saya jadi profesional pertama tuh mungkin sekitar kelas 2 SMP. Dapat duit berapa aja waktu itu, Cak? 120.000. Tahun 90? Oh enggak, kalau itu udah tahun 2000-an ya? Udah masuk 2000. Tapi banyak loh tahun segitu di segitu. Tapi narinya 5. 5 tarian. Ya lumayan tapi ya gara-gara 25.000 satu. 25.000 satu ya oke lah. Latihannya 4 hari Pancoran. Syutingnya di Lubang Buaya di TPI. Oke. Tapi kondisi gitu dari sisi pengalaman jadinya banyak ya. Kalau buat aku justru itu investasi. Iya. Jadi memang pasti minus. Jadi kan kita pasti minus. Benar. Karena kan kita alhamdulillah tuh di sana waktu itu tiap minggu dapat reguler. Nah, jadi aku tuh di seminggu awal mulai latihan baru itu pasti aku kasbon. Karena udah nggak ada duit buat jalan ya. Buat jalan, iya. Buat makan, buat transport. Apalagi Pertamina ke dari mana? Iya, Pancoran ke Tangerang. Tiap hari latihan udah habis aja gitu. Ongkos ya. Udah, selalu gitu. Yang menginspirasi aja siapa aja? Lu tiba-tiba gua jadi penari. Gitu. Sebenarnya kalau lagi waktu kecil sih enggak ada. Ngikut aja. Oh, lagi pengen aja gitu ya. Ya anak-anak lah itu. Di lingkungan rumah rame, akhirnya kok seru gitu. Akhirnya aja ikutan. Tapi pas udah mulai besar itu ada beberapa dan mostly sih awal-awalnya penari-penari Indonesia ya, kayak Kang Arinto ya. Arinto Alpha Plus. Ya, Alpha Plus. Itu salah satu yang menginspirasi karena dia tuh kan Eja lihat dia waktu eranya Kadeshu. Iya. Sering di TV lagi kan kalau saya lihat maksudnya wah gila ini keren narinya, cowok banget. Terus ya ngerasa terpanggil aja gitu. Ya itu salah satu inspirasinya. Terus kan ini di perjalanan nih ya, tiba-tiba kita juga sering ngelihat kalau misalnya di MV-nya Agnes lah, di situ ternyata Eja gila keren banget, gue bilang kan dari sisi penyanyi ya Agnes tuh paling konsisten dari dulu ya, kalau dikata dance tuh ya, tight banget ya, total gitu, dan ternyata ada Eja, kenapa bisa kesana ya? Ya itu salah satu berkah guys. Berkah. Pertama kali gimana dihubungin Agnes? Bukan, pertama kali itu koreografernya Agnes dulu. Itu Agnes lagi mau bikin video klip. Iya. Terus akhirnya buka audisi. Nah kebetulan tuh Eja waktu itu tuh Eja lagi ngikut salah satu program TV. Jadi ada latihan intensif nih. Nah si koreografer ini dia suka datang ke tempat kita latihan. Iya. Karena istrinya nari bareng sama Eja. Melihat di situ, terus ternyata Agnes buka audisi. Mungkin dia ngelihat ada potensi dari Eja, akhirnya Eja ditawarin audisi. Audisinya normal, fisik, teknik, terus harus ngikutin koreografi, benar-benar di audisi yang strict banget gitu kan. Ya alhamdulillah keterima untuk video klip itu. Nah, sebenarnya cuma buat video klip itu teh. Sebenarnya. Tapi karena Atel
Jadi tuh kebetulan si in Indonesia karena gatal, karena nggak bisa diem, jadinya tuh setiap pulang latihan, kita latihan dulu di Senayan di GBK. Setiap pulang latihan tuh Eja selalu nyamperin ke rumah penarinya Agnes juga yang tinggal di Tangerang juga, buat minta ajarin tarian yang lain di luar yang tarian video klip. Oke, yang biasa Agnes bawain gitu ya? Tanpa tujuan apa-apa sebenarnya. Emang dasarnya pengen bisa aja gitu. Nah terus pas video klip itu mau di launching, lagu itu mau di launching, kan bikin show kan? Ya. Terus Eja dibilang, Eja nanti kamu ikut aja show-nya gitu. Oh ya, alhamdulillah makasih gitu. Kamu di lagu satu itu aja yang kamu pelajarin video klipnya. Terus saya bilang, tapi saya tahu tarian yang lain. Terus dia luas gitu, kaget. Oh iya bisa gitu. Ya udah. Akhirnya mulai dari situ ya udah kalau kayak gitu kamu di sini aja gitu. Asik. Sampai sekarang alhamdulillah. Berapa tahun berarti itu? 18 ke 20. 18 ke 20. Udah segitu. Buset, udah lama banget. Itu tuh tim yang sekarang di Agnes tuh dari dulu sampai sekarang itu terus? Enggak, kita tuh udah dari Eja masuk sampai sekarang mungkin ada 4 atau 5 generasi. Dari Eja masuk tuh ada generasi 1, terus ada perubahan orang-orang lagi. Nah Eja tuh ada di situ. Siapapun yang lain Eja pasti ada di situ ya. Gonta-ganti ya kayak berarti. Dari yang paling muda sampai yang paling tua tetap ada Eja. Berarti kan itu fisik banget itu ya, konsisten dan fisik ya. Ya sekali lagi ya ngomongin Agnes kan totalitas lah kalau ngomongin tarian. Sosok Agnes itu emang kayak gimana sih Jak? Kalau ngomongin apa namanya, saya pengen gerakannya gitu atau gimana? Memang strict banget orangnya. Yang pasti Agnes ngerti nari. Agnes memang suka nari dan dia mengerti nari. Dia tahu nari. Tahu nari, tahu teknik-teknik nari, tahu referensi narinya luas. Jadi tuh berimbang kan. Jadi dia justru banyak ide-ide itu lahir dari beliau. Oke. Gue mau gerakan yang kayak gini ya. Oh, terus kita sampai kaget gitu. Dia tahu ya. Lo bener lagi nggak? Susah nggak sih? Susah nggak sih? Ada lu sempat kesulitan nggak sih ketika ngomong les? Gue pengen yang begini ya. Nah ini sulit itu hanya untuk orang-orang yang tidak mau berjuang. Aja. Aku nggak bisa bilang sulit karena memang dari dulu dididiknya gitu. Lo harus bisa. Karena kalau lo nyerah, lo nggak akan maju. Jadi susah tuh buat ngomong sulit apa enggak gitu. Berarti Agnes, apalagi Agnes orangnya perfeksionis banget. Biasa. Dan itu memang apa ya namanya? Ketika dia menginginkan sesuatu harus sempurna seperti apa yang di kepala dia. Betul seperti itu deh. Sampai kamera works-nya juga dia pikirin ternyata. Jadi misalkan dia mau gerakan gini nih. Misalkan mau gerakan bahu gitu ya. Set. Terus dia idenya, ini gerakan bahu, ngebayanginnya penarinya ngumpul, rapet, semuanya bahu. Bukan cuma sampai situ doang. Kameranya juga dia pikirin ngambil angle-nya dari mana, movement kameranya kayak gimana. Emang seniman gila sih itu, emang dia gila sih emang. Totalitas banget sih untuk urusan ini. Pernah ngelihat marah nggak sih? Marah, Agnes? Mungkin lebih ke tegas ya. Kalau misalkan apa yang kita sepakati, apa yang kita rencanakan itu belum sesuai ekspektasi gitu. Jadi mungkin dia lebih tegas untuk ini kejar karena goals kita di sini nih gitu. Jadi jangan sampai setengah-setengah latihannya atau hanya sampai situ doang gitu. Kan kalau ngomongin perfeksionis kan misalnya lu latihan dari sampai jam 9 malam tapi ada bagian gerakan yang belum dapat. Itu dihajar terus nggak? Dihajar terus sampai dapat. Justru satu gerakan itu bisa berjam-jam kalau memang ngerasa nggak dapat. Dan secara tim itu kan ngomongnya gini ya Kang. Misalkan aku kurang tepat. Ya. Kang Benny udah tepat. Tapi secara tim kan jadinya masih nggak rata. Ya harus disamain. Nah itu bisa berjam-jam itu. Kesel dong. Timing. Kesel nggak sih? Capek. Misal apalagi udah jam 9 malam, 10 malam, jam 11 malam. Capek pasti. Tapi ngelihat hasilnya puas. Iya sih, memang. Ya jujur saya juga kalau ngelihat ngomongin koreografi di lagu-lagunya Agnes tuh emang
nggak ada celah sih buat di powerful, terus tight terus detailnya. sama semuanya gitu. Ya itu seperti orang latihan berpuluh-puluh tahun gitu. Mungkin banyak orang yang nggak tahu kita tuh latihannya kayak atlet pagi sama sore. Hari yang sama. Hari yang sama. Oh, jadi kita pagi itu biasanya drilling fisik, lari, terus pokoknya fisik full. Nanti sorenya tuh baru kita teknik koreografi sampai malam. Jadi sehari ya bisa 10 jam. Dua sesi itu tuh 5 jam, 6 jam, 6 bisa 5 jam, 5 jam, 6 jam, 6. Pokoknya di sekitaran segitulah. 10 sampai 12 jam sehari. Ya nggak, ya tidak diragukan lagi sih, pasti hasilnya bagus sih kalau udah gitu sih. Terus pengaruh Agnes ke Eja kayak gimana sih, Ja? Kalau ngeliat dari sosok dari seorang Agnes? Sampai sekarang pengaruhnya masih berasa besar. Toh Eja juga secara individu ya Kang, secara individu di luar banyak dikenal karena ya Agnes. latar belakangnya dia gitu. Ya itu jadi apa ya? Jadi punya tanggung jawab lebih juga kan buat Eja untuk selalu berkarya dengan sebaik-baiknya gitu. Iya, karena kalau image-nya jelek, bukan cuma saya doang yang jelek, bos kita juga jelek. Iya, karena saya juga sering pernah dengar gitu, wah kalau jadi penari Agnes mah susah katanya. Susah katanya, gila latihannya. Gue bilang, masa sih, gue bilang, ya memang akhirnya ya karena saya tidak memahami petarian ya. Oh ternyata kalau habis denger gini ya memang layak sih kalau bilang menjadi yang terbaik kalau gue bilang saat ini. Susah, nggak ada yang susah. Iya, emang nggak boleh susah, nggak boleh ngerasa susah gitu. Ya di situ yang ngomong nggak susah, ada saya mah susah. Susah tapi nggak boleh ngomong susah. Iya benar sih. Ya karena Eja penari. Iya karena senang. Jadi justru sebenarnya semakin gituin semakin. Iya kan kacamata saya nih. Buset gaya gerakan gitu susah amat ya gitu. Iya. POV-nya begitu. Iya, betul. POV. Paling berkesan sama Agnes selama 18 tahun. Banyak banget. Banyak banget ya. Paling. Karena dia yang gua tahu juga saya kenal dia baik sih orangnya. Orangnya baik banget ya. Terus humble, santai lah gitu ya. Humble mata, humble terasi, humble tomat. Tapi asik sih bang. Agnes asik banget sih. Menurut Eja gimana orang Agnes? Ya sangat menginspirasi. Terus juga ya konsistensinya di dunia musik ya. Itu juga banyak harus diambil pelajaran. Terus bagaimana cara dia untuk bagaimana dia menyikapi dunia showbiz ini gitu. Bagaimana cara dia berkomunikasi sama orang, bagaimana cara dia nge-treat fans-fansnya dia, partner kerjanya yang kayak gitu banyak banget. Kan Eja kan lumayan deket ya circle-nya gitu, jadi suka ngeliatin Iya. Itu tuh. Ya sekali lagi saya harus respect sama Agnes, dia baik sih. Dia baik. Terus ya pernah ngelihat beberapa kali gitu, lihat ketika dia lagi GR dan sebagainya. Apa namanya, ngomong sama tim tuh asik gitu, santai gitu ya. Kalau mau ngomong Agnes hari ini aja, mau ngomong apa aja? Dia ngomong di kamar-kamar aja. Kalau dia nonton video ini. Nah, aku biasanya manggilnya kakak. Kakak, oke. Buat kakak terima kasih udah jadikan saya kayak Eja yang sekarang. Makasih buat semua ilmunya, makasih buat semua yang kakak kasih Eja. Eja ngerasain kalau ini semua yang Eja dapetin sekarang nggak lepas dari peran kakak. Jangan nangis. Enggak ngomongin kan kalau ngomongin dunia pertunjukan pasti ada yang miss, pasti ada. Ada cerita lucu nggak atau chaos nggak ketika yang bukan sama Agnes atau boleh sama Agnes atau sama siapa, lu ceritain ada nggak? Yang tiba-tiba bisa ada jatuh lah. Kalau jatuh ada. Jadi dulu ini kita udah mulai show. Iya. Terus salah satu temen nari kita tuh
Jadi stage-nya tuh dia kayak ini loh Kang. Kayak ada tengahnya dulu. Oh, kayak ada lidahnya. Iya, Tapi nanti di depannya tuh ada lagi gitu. Nah, yang sisi jembatannya tuh nggak terlalu lebar. Dan nggak terlalu kelihatan. Kelihatan sih. Cuman di situ harus diisi nih sama si 2 orang penari. Jadi disebar gitu. Terus pas saya kebetulan narinya di depan blockingnya. Nari pas mau pindah blocking oleh teman saya kemana yang satu di bawah. Dia udah begini. Udah nggak bisa naik tapinya. Itu pengalaman jatuh. Apa lagi? Ada yang pernah sakit nggak sebelum manggung? Oh sering, saya juga sering. Tiba-tiba pas lagi demam, tiba-tiba demam gitu. Oh saya pernah lagi udah doa di panggung nih mau live nih. Itu ankle-nya kumat. Terus itu langsung memang memang itu cedera. Jadi kita tuh kan kalau TV biasanya pas lagi commercial break biasanya kita masuk untuk standby kan. Iya. Nah, kita masuk palingan break berapa sih 5 menit 5 menit kan ya. Kita masuk ke dalam. Terus kita briefing lagi di atas stage. Sambil briefing tuh memang aku sebenarnya lagi cedera. Tapi karena terlalu excited sambil briefing tuh aku kayak lemes-lemesin gitu loh Kang. Tapi tuh kayaknya kekencengan aku narik kakinya. Bukan lemes malah jadi kenceng malah kenceng. Setut. Jadi si ankle yang cederanya itu kunci. Iya, ngunci terus langsung. Waduh. Gila, gua nggak bisa nih. Terus dan itu benar-benar nggak bisa jalan. Akhirnya ya kita udah hitungan menit kan di situ. Udah nggak bisa sempet pakein yang panas-panas segala macam udah. Akhirnya bertahan dengan kondisi kaki kayak begitu. Sakit banget dong. Harus diakalin jadi bebannya tuh dipindahin tapi jadinya ya bagian bawahnya kelihatan kalau misalkan orang yang gitu tapi pas aku selesai teman-teman yang pada nonton pas aku posting selesai kalau aku cedera gini temen nggak percaya nggak ngelihat tadi nggak kelihatan gitu berarti ya aman actingnya bagus aja actingnya pintar 2025 karir dancer masih bagus apa enggak sih menurut Eja? Justru sekarang Indonesia lagi ada di masa-masa terbaiknya. Banyak penari-penari Indonesia yang menang kompetisi di luar negeri. Iya. Prestasi lagi pada bagus-bagus ya. Saya lihat pernah apa ya dilihat di YouTube tuh ada anak kecil. Ada Mata Miu. Anak kecil Mata itu. Miu yang cewek itu. Iya. Itu bagus itu ya. Itu asli produk lokal kita. Asli produk lokal. Iya, jadi Indonesia nih sekarang lagi bagus banget prestasinya. Ini kalau kita bicara teman-teman yang kompetisi ya. Teman-teman yang grup juga kalau kompetisi di luar prestasinya bagus, nggak kaleng-kaleng. Untuk industri di dalam negerinya juga, maksudnya dari TV, off air, sekarang corporate juga udah banyak pakai jasa penari. Ya, buat aku sih menyenangkan ya kan, ternyata profesi ini bisa menjanjikan lah. Ya. Dan bisa apa ya? Bisa bikin kita jadi punya prestasi yang bisa dibanggakan. Berarti masih realistis lah ya. Sangat realistis. Jadi untuk kita ngomongin di 2025 ke depan untuk kita kalau jadi penari. Mau dan jadi penari? Boleh. Nanti kita belajar. Nanti saya ajarin. Oh ya siap. Siap. Lupa saya. Ada koreografer saya. Oh iya. Kenapa gue suka itu ya? Apa namanya? Suka geli yang ngomongin penari nih. Berasa saya jadi penari gitu ya. Terus ya kan ini masalah konsistensi dalam bidang di bidang penari ini. Kiat-kiat apa sih Ja bisa jadi konsisten kayak gini Ja? Kan lama banget loh ini. Orang ya saya pernah ketemu sama orang dancer lah ya sekian 10 tahun yang lalu tiba-tiba dia sekarang jadi pengusaha nah gitu. Tapi kalau ngeliat Eja dari pertama dulu sampai sekarang masih nari ya itu sih gokil sih kalau. Aku kan dulu dari kecil banget mulai lomba masih ada tuh pialanya. Itu 94. Artinya dari 94 kan udah kenal nari. Nah, sekarang 2025. Berapa tuh? Ya banyak 30. lah. 30 tahun. 31 tahun. Kiat-kiatnya bagaimana bisa konsisten jadi penari kan itu kan godaannya banyak kan mungkin ada tahun tertentu tiba-tiba wah nggak ada job nih. Terus tiba-tiba wah gimana ya? Ini sih sebenarnya konsisten karena kebutuhan sih.
Karena kebutuhan. Enggak, tapi serius kan oke lah karena kebutuhan. Iya. Tapi kan kenapa lu nggak melakukan sesuatu yang lain dan itu memang lu terus aja sustain gitu. Karena aku percaya sesuatu yang kita benar-benar tekuni itu akan menghasilkan. Kalau misalkan naik turunnya itu biasa lah ya. Biasa. Bagaimana kan sebenarnya justru mental kita diuji di situ. Sama satu lagi adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momen-momen lagi ramenya nih untuk saving money. Kalau jadi dancer, ini menurut saya ya, mungkin bisa salah ya. Nggak bisa bertahan lama kalau hanya jadi penari. Harus jadi pebisnis di tari itu. Di bisnis tari itu. Iya. Minimal tuh jadi koreografer. Karena kan kalau kita jadi penari kan kita aktornya nih. Ya. Kita udah pasti dibutuhkan wujudnya kan. Fisiknya. Sementara orang udah 35 ke atas secara fisik menurun. Secara look juga udah tergantikan sama anak-anak yang muda. Itu udah pasti kegeser kan. Pasti kalah ya. Hukum alam. Iya. Nah, kalau kita mau konsisten di nari, memang nggak akan bisa kalau kita hanya jadi penari. Ya. Minimal naik satu level, jadi koreografer. Umur 45, 50 tahun masih banyak koreografer. Kayak senior-senior saya, Mas Eko Supriyanto, Mas Ari Tulang. Mas Ya Ari. kan? Ya. Mereka jadi orang kreatif di balik layar. Sebuah pertunjukan yang bagus. Tetap hebat mereka ya. yang ngolah. Dia tetap hebat ya. Iya. Keren. Jadi kayak gitu. Kalau senior kita masih nari juga nggak bakalan, iya dong, kan kayak gitu ya. Jadi nah saya memang dari sekitar 10 tahun yang lalu itu sudah ngerintis punya namanya dance company sendiri. Yeah. Itu sebenarnya tujuannya nanti pada saat saya udah nggak jadi penari, saya tetap bisa ada di dunia itu. Dan kalau misalkan lagi pengen tetap nyumbang ide atau koreo ikut, atau kayak sekarang juga sebenarnya kan saya udah agak mengurangi perform ya. Tapi untuk beberapa kesempatan saya masih mau ya, kayak selain di Agnes ya, jadi Kahitna kan saya masih ikut turun gunung gitu karena hukumnya wajib itu. Ya itu dia makanya kalau ditutup langsung. Pernah nggak dapat komentar stereotip kayak gitu deh? Ya. Pernah, justru sampai sekarang masih ada, tapi justru sampai sekarang masih keinget kakak kelas SMA aku. Dia waktu lagi SMA tuh sering banget ngebully kayak gitu. Sampai sekarang masih ngebekas sih. Nggak tahu kenapa ya, kenapa masih ngebekas aku juga nggak tahu gitu. Kayaknya entah. Dalam banget ya. Iya. Aku sampai sekarang masih nggak tahu kenapa sampai sekarang dia aku masih ngebekas. Dia coba ngomong kayak gini loh. Lu penari kayak penari lu kayak gitu-gitu. Aku kan nggak pribadi nggak kayak gitu ya. Dan aku nggak ngerasa kayak gitu. Tapi aku ngerasa kenapa agak kesel ya. Gitu. Dan ada di momen-momen yang aku cuekin aja gitu. Ada di momen-momen yang memang aku udah kelihatan progresnya, jadi penari itu udah mulai naik apa segala macam, terus kehidupan udah lebih enak, terus aku lihat dia nongkrong rokok masih minta segala macam, aku jadi kayak gini, aing anjing itulah, aing yang lu ledek-ledekin zaman dulu, gua bisa berprestasi dan bisa membanggakan diri dan keluarga. Ya faktor pengetahuan sih lebih tepatnya teman-teman gitu. Terus kalau kita ngomongin pesan kali ya dari Eja, ini kalau ada anak muda cowok katanya terus dia minder karena takut dibilang feminim, sementara dia tuh punya talent banget di tari penari lah, dancer. Menurut Eja gimana aja itu pesan-pesan Eja lah? Pesan aku buat teman-teman mungkin adik-adik kali ya. Adik-adik ya. Kita nggak bakalan maju kalau kita ngedengerin orang lain, omongan orang lain. Ya kritikan boleh ya, kita jadikan ilmu gitu. Tapi
kita nggak usah banyak dengerin orang lain, kita buktiin aja. Iya. Nanti juga waktu yang akan menjawab gitu loh. Kalau memang kita ada kekhawatiran pengen jadi penari, takut dicap feminim, misalkan ini cowok ya takut dicap feminim, atau cewek takut dicap cewek nggak bener, joget-joget kayak gitu, buktiin aja. Kalau memang kita lawan juga buat apa? Jadi samanya kayak dia kan. Buang energi. Buktiin aja, terus berprestasi. Pada saat kamu ada di titik tertentu, bolehlah ketemu dia, terus ledekin dikit bolehlah. Gitu ya. Pokoknya targetnya ketika lu minta rokok, nah itu masalah dulu. Itu masalah. Itu masalah. Sementara aja aing. Begini aja. Aing. Iya. Ada sombong-sombongnya dikit. Susah nggak sih ya ngelepasin panggung nih? Susah dong. Susah ya? Susah. Aku tuh kan sempat ini kan, sempat mau berhenti lah gitu. Oh ya? Iya. Artinya berhenti bukan karena bosen ya, tapi aku lebih ke tahu diri. Ini udah mulai berumur nih. Jangan sampai kayak misalkan Agnes, si Eja nih udah tua, tenaga udah nggak ada, mau gue keluarin nggak enak gitu. Misalkan ya. Udah gue cabut dah. Gue di balik layar aja deh. Ternyata nggak bisa, Nggak bisa. ngelihat latihan apa, boleh nggak sih ikutan satu lagi? Gitu. Makanya akhirnya sekarang tuh masih dibolehin. Jadi aku memang lebih concern di belakang bikin koreo, konsepin apa gitu ya. Kalau lagi ada project-project tertentu. Tapi aku kalau wah ini masih gua harus turun nih. Gitu. Turun gitu. Jadi sekarang udah bisa ngatur lah. Asik. Tapi emang nggak bisa berhenti kan. Sampai sekarang aku aja masih. Iya itu nggak mungkin bisa berhenti lah pasti. Nggak mungkin. Cinta banget ya. Iya. Secinta itu. Ini ada yang nggak bisa didapetin perasaannya pada saat di atas panggung tuh itu nggak terganti. Iya. Tak akan terganti. Lagu ya. Aita. Lagu aing itu ya. Iya. Band aing. Banyak sih lagu-lagu ya. Ininya. Gitu. Terus ini kemarin tuh gue ngeliat di IG Eja. Tiba-tiba seorang Eja di depan istana anjay. Mengkoreo berapa orang itu? 950-an. Susah nggak itu? Banyak banget ya. Berapa hari latihannya? Sebulan? Nggak nyampe. Yang kemarin itu, ini sebenarnya tahun kedua. Ini tahun kedua? Tahun 2023 juga. Oke. Waktu yang nyanyinya Farel. Ya. Terus Putri Aryani. Itu aku udah dipanggil ke istana. Ini tahun kedua, alhamdulillah. Itu prosesnya gimana sih kalau kan pasti peserta upacara itu bukan menari lah. Bukannya. Tapi bisa sampai kompak itu gimana? Ya kita latihannya bareng. Jadi kalau yang kemarin ya itu kita tarik mundur itu hanya 10 hari. Oke. Kita latihan tuh tanggal 8. Latihan pertama. Tanggal 8. Pokoknya konstan tuh terus tuh. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 off istirahat. Langsung ke 17. Ada asisten bantuin? Ada. Jadi aku tuh kemarin karena 900 sekian peserta upacara dibagilah. Jadi aku pakai 9 orang asisten. Satu orang tuh buat 100. Tetap aja susah. Tetap aja susah. Paling nggak yang mantau-mantaunya. Oke. Ya itu seru, Kang, itu. Maksudnya sebuah kehormatan buat Eja bisa jadi bagian dari perayaan HUT di istana, di depan presiden, pejabat negara, warga Republik Indonesia. Tapi keren ya, bener dah, asli ya, keren banget ya. Keren. Gua ngeliatnya juga ini gimana caranya? Saya sempat kepikiran sih ini. Mau tahu gimana ya? Proses latihannya? Iya. Oke. Jadi itu di 2 hari pertama di setiap pasukan perwakilannya latihan sama kita. Oke, jumlahnya? Ya, kan polisi, angkatan darat, angkatan laut, pas pampres, angkatan udara. Ya jumlahnya mereka 5 dulu. Perwakilan nih 5 sampai 10 orang lah. Dan dianggap lebih mumpuni lah ya gerakannya. Iya. Jadi kita latihan sama beliau-beliau ini mungkin total sekitar
40-50 orang. Kita transfer gerakannya sampai mereka benar-benar paham. Terus kita rekam. Aku rekam gitu. Aku rekam akunya ya gitu. Buat contoh. Nah, nanti mereka balik ke markas. Oke. Mereka balik ke markas. Teman-temannya diajarin. Plus di-share videonya. Jadi udah belajar, lihat juga videonya, tutorialnya. Di like nggak? Like and share nggak ya? Nggak usah ya. Subscribe dulu. Jangan lupa subscribe channel ini. Asik. Terus. Udah, nah itu tuh hari berikutnya baru mulai berdatangan sebagian. Kemarin itu dari TNI dulu. TNI dulu, TNI sama Polri udah ada. Udah, kita latihan udah di lapangan. Udah di lapangan, ya udah. Jadi ada satu podium tinggi. Memang itu di settingnya seperti di istana ya, ada podium tingginya. Jadi aku di podium, teman-teman tuh di bawah, aku barisin di depan mereka. Aku praktekin di atas, yang lain juga praktekin di bawah. Jadi teman-teman peserta upacaranya tuh mereka bisa ngelihat aku, bisa ngelihat yang di depan gitu. Udah diulang terus. Dari pagi sampai sore. Berjalannya tuh kayak run through-nya upacara. Pengibaran ini itu segala macam. Nah, bagian keseniannya ditariin. Setelah ini selesai kan istirahat, tapi nggak istirahat. Pematangan koreografi lagi. Gitu terus. Sempurna apa nggak? 1 sampai 100. Berapa persen? 8,5. 8,5 ya bagus satu. Ya. Tapi memang ya itu kan mereka ya bukan penari, kalau ngomongin 8,5 mereka bukan penari sih, gagah sih. Namanya apa namanya kalau kompak lah ya. Kompak. Nah itu juga kan pemilihan koreografi itu juga ada disiplinnya tuh Kang. Maksudnya kita nggak bisa sembarangan. Karena kan tetap harus dijaga marwah institusinya. Ya. Tetap tegas humanis. Tegas humanis. Keren Bang Aja. Atur nuhun. Ya, jaga kesehatan ya, Ja. Siap. Karena kita semua yang ada di sini, baik pun ada di rumah, masih pengen nonton Eja di atas panggung. Amin. Dengan artis-artis kerennya, ada pasti dengan Agnes mah pasti. Nanti juga ada penyanyi yang butuh Eja. Amin. Saya aja orangnya. Siap. Mungkin Ja. Ya. Ngomong sama kamera sekarang, kira-kira apa yang disampaikan buat adik-adik, buat teman-teman tentang profesi dancer inilah. Pesen aku buat teman-teman penari, jangan berhenti belajar, genre apapun. Walaupun mungkin kita kiblatnya di hip hop, tapi kita tetap harus belajar kontemporer, kita harus belajar etnik. Karena untuk di industri itu kita dibutuhin basic-basic itu pasti. Kalaupun mau punya satu genre aja sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi benar-benar harus dikuatkan dan bisa berprestasi lah di situ gitu. Itu konsisten, tetap rendah hati, dan juga nikmati setiap perjalanan tantangan di dalam sebuah produksi. Karena itu adalah yang bisa melatih kita untuk maju, untuk berkembang secara mental maupun secara kedewasaan dan juga teknik. Ya. Itu aja. Oke. Siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Obrolan seru, obrolan asik di Kilabit Citra bersama sahabat saya ini, seorang koreografer, seorang penari. Oke, sebagai penutup. Saya tegang sih. Ya, sebagai penutup nih. Saya akan tampilkan sesuatu. Ja, kita berdiri dulu, Ja. Oke. Ngapain? Ja. Oke, 1, 2, Oke, tapi 3. Asik. enak. Oh my God, collaborate and live. I just